Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menepati janji setelah minggu lalu, ya, setelah libur tahun tahun baru, kita sudah menyelesaikan laporan akhir atau tugas akhir, ya. Itu tinggal menambahkan cover, daftar isi, kata pengantar dan lain-lainnya yang sudah saya jelaskan barang pengesahan. Kalau mau ngambil laporan penelitian atau tugas akhir atau skripsi. Ya. Kemudian yang kedua ini akan saya ajarkan kepada Anda laporan dalam bentuk keluaran yaitu buku monograf. Ya. Nah, buku monograf seperti ini yang ada di depan. Ya. Ini hasil dari laporan penelitian setelah seminar proposal bab 4 dan bab 5. Isinya seperti ini. Dia tidak spesifik ke penelitian, tapi secara general atau secara pandangan umum, tapi masih sesuai dengan bidang keilmuan di bidang komputer. Yang ini contohnya bidang kalau menggunakan aplikasi, ya, tidak semua dimasukkan, ya. Nah, konsep dasar informasi ini harus selesai bab 1 sampai bab 5. Nah, seperti ini, ya. Use case, kerjakan. Nah, selanjutnya contohnya adalah optimalisasi, ya. Baik data mining, machine learning ataupun SPK, ya, ini dia seperti ini. Nah, tuntutan selanjutnya adalah plus haki. Haki yang bagaimana seperti ini. Nah, ingat, ya, haki pemegang hak ciptanya harus Universitas Labuhan Batu, ya. Yang megang hak cipta ini perhatikan, ya. Tetap ada nama Anda dan alamat Anda, tetapi pemegang hak ciptanya Universitas Labuhan Batu. Sebagai apa? Sebagai lembagaan Anda. Anda sebagai mahasiswa Universitas Labuhan Batu. Jadi nanti waktu menggunakan hakinya, minta, Pak, pemegang hak ciptanya harus dari Universitas Labuhan Batu, ya. Saya yang pencipta tapi pemegang hak cipta Universitas Labuhan Batu. Oke? Nah, ini dalam bentuk HKI. Nah, yang pertama yang Anda perhatikan, nama Anda nanti di sini, dosen pembimbing, ya, 1 dan 2, dan dosen penguji. Anda masukkan. Oke, dosen pembimbing dan dosen. Harus nama Anda paling depan, bukan nama dosen dosen Anda. Oke. Nah, itulah, ya. Nanti caranya cari penerbit publikasi yang sudah IKP buku, ya. Ya, harus ada IKP sertifikatnya dulu. Range-nya yang saya rekomendasikan dari 1 juta sampai 2 juta udah bagus itu, ya, untuk buku monograf, ya, 1 juta sampai dengan 2 juta plus haki. Pak, dapat murah, betul, boleh, ya. Biasanya, ya, semakin bagus harganya semakin bagus kertasnya. Itu aja, ya, 1 sampai dengan 2 juta. Oke. Nah, ini dia, ya. Sekali lagi pemegang hak ciptanya harus dari Universitas Labuhan Batu. Kenapa? Karena Anda sebagai mahasiswa dari Universitas Labuhan Batu. Nama Anda di depan, dosen pembimbing, dan dosen penguji. Nah, oke.
Ya, close. Nah, kita akan coba membuat dengan bantuan artificial intelligence, yaitu membuat buku monograf. Seperti biasa ya, ya untuk supaya tidak error, karena kalau kita masukkan dokumen, biasa saya masukkan gambar dulu, baru saya kopikan ini. Ya. Wadah seperti sampai sini boleh aja, nggak apa-apa. Oke, dia sudah terbaca. Kenapa? Ini kotak putih. Ya. Kalau dia tak terbaca, berarti dia masih silahkan analisa atau berikan contoh ya, misalnya. Sampai dia membaca bahwasannya Anda mendeskripsikan gambar ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu baru Anda masukkan dokumen Anda. Kemarin saya sudah buat ya draft final contoh dari laporan skripsi. Nah, kita open. Nah, oke, sabar ya. Oke. Nah, baru kemudian kita masukkan yang ini. Ekstraksi lagi dia berdasarkan dokumennya. Dia akan baca. Ada kadang aktif ini namanya Canva ya, Canva dari AI, artificial intelligence ya. Nah, dia ekstraksi informasi seperti ini. Kadang muncul, kadang tidak ya. Kalau namanya Canva-nya. Oke dah, ini udah terbaca. Kemudian saya tambahkan, sesuaikan dengan judulnya misalnya. Saya masukkan judulnya. Kemudian saya masukkan apakah Anda memahami file yang diupload. Ya kita ajak berpikir ya. Oke. Ya, dia memahaminya. Oke. Selanjutnya, nah ini kita akan buat. Saya sedang menyusun buku monograf terdiri dari outline secara komprehensif. Pada buku monograf dalam menyusun outline sistematis, stylenya heading ya, terdiri dari bab dan subbab, tidak menggunakan sistem penomoran, ya, baik dalam bentuk huruf maupun balet dan numbering. Tadi kan ada yang saya tunjukkan tadi itu kan tidak pakai penomoran. Bab satu pendahuluan, langsung isi, ya kan? Seperti itu. Ya. Untuk pembaca umum namun tetap pertahankan nilai keilmuan. Berdasarkan informasi dari file yang diunggah yang kita baca tadi, oke, bantu saya mengembangkan konten atau isi secara terstruktur. Oke, kita coba. Nah, ini udah jadi. Ini adalah outline-nya. Oke, udah jadi. Baru Anda revisi ya. Bisa. Setelah ini jadi, revisi, tambahkan bab pada kata bab pada
pendahuluan sampai apa tadi? Sampai dengan, nah boleh sampai dengan studi kasus ya. Sampai sini. Sampai apa tadi? Sampai studi kasus dan aplikasi nyata. Enter. Nah, ditambahkannya. Udah. Oke. Selanjutnya, oke, akan kita jadikan outline. Kita copy ini. Sampai sini. Copy. Buka Word. Ini kelihatan. Word-nya kelihatan belum? Aplikasi Word kelihatan. Oke. Nah, kita paste ini dulu. Pastekan. Oke. Nah, kita akan buat ukuran. Ukurannya biasanya kalau buku monograf itu dia kita pakai UNESCO. Ukuran ya, UNESCO. Buku ya, buku UNESCO. 15 kali ya 15,5 dan 23 cm. Kita akan setting. Nah, perhatikan, biasakan ini ya, after 8 ini dihilangkan jadi 0 dan kemudian kita akan ukur ukurannya, kita akan tambahkan ukurannya. Tadi adalah berapa? 15 ya. 15,5 baru yang ininya adalah 2. Marginnya. Nah, marginnya kita buat ya. Tergantung publishernya nanti ya. Ini kita hanya buat saja. Mereka yang akan edit. Ya. Saya hanya buatkan saja. Ini jadi 4. Jadi 4 aja. Ya, 3. Oke. Nah, baru kita save. Ingat save ini dibuat jadi 2 ya nak. Ya, saya cobakan. 1 ya, contohnya outline. Dia harus jadi outline dulu. Outline ya, untuk sebagai daftar isinya nanti biar Anda nggak bingung. Oke. Nah, selanjutnya ya, masukkan dia menjadi file save as lagi ya. Menjadi masternya. Tambah 1 karena saya sudah buat tadi 1. Biar jangan ketimpa. Udah, ini udah jadi. Nah, tinggal kita isikan isinya. Karena ini tadi ada bab 1, saya tambahkan bab 1 ya. Ini bab 2, boleh tulisan 2. Ini tambah 3, boleh. 4, boleh ya. 5, boleh ya. Oke. 6, 7 ya. Inilah. Ini 8. Nah, baru nanti di sini adalah terakhirnya ini adalah daftar pustaka ya. Nah, habis daftar pustaka biasanya biodata penulis. Biodata penulis itu ya buatlah biodata Anda. Sudah saya contohkan ya di buku monograf. Selanjutnya ini Anda rubah ya tergantung, kalau saya bikin 16 ya, saya buat dulu ini 12.
Ya. Spasinya nolkan saja, spasi satu ya. Baru yang ininya, oke, pakai kontrol ya untuk menyeleksinya. Jadi 16. Oke. Nah, tinggal kita isi ya. Ini Anda geser ke sini, hilangkan dia menjadi normal. Dah. Oke, kita seleksi. Oke, kontrol ya. Baru pilih ininya, baru tarik. Ya. Oke, dah. Nah, ini sudah bagus. Tinggal kita isi. Kontrol set. Nah, cara ngisinya bagaimana ya sesuai contoh yang tadi. Pada ini kita close ya. Saya coba generate lagi. Oke, tidak. Oke, dah ini udah jadi. Terus, oke. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan ini. Buktikan. Pastikan di sini. Berdasarkan outline yang diberikan, buatkan penjelasan komprehensif 500 kata. Ini bisa Anda tambahkan, bisa Anda kurangi. Untuk mendapatkan jumlah halaman minimal 61 halaman. Boleh ditambahkan, boleh dikurangi. Sebaiknya ditambahkan. Saya ngambil tengah aja ya. Oke. Gunakan gaya bahasa formal sesuai standar akademik dan dengan narasi yang koheren ya, logis dan mudah dipahami oleh pembaca. Pastikan penjelasan ya, pastikan penjelasannya fokus pada topik utama relevan dengan naskah yang diunggah. Nih ya. Penjelasan tabel jika terdapat tabel naskah dan yang diunggah pada judul berdasarkan ditambahkan. Oke, udah jadi ya. Tinggal kita ambil outline yang tadi. Yang ini. Berarti bab satu ya, gambaran umum kan? Kopi. Pastikan di sini. Karena di sini adalah tanpa bab satu berarti nggak usah dibuat. Jadi berarti bab pendahuluan, koma, gambaran umum. Baru kita enter. Oh, error ya.
Oke. Oke. Nah, udah berdasarkan file yang diupload kan. Oke, perhatikan ya. Ini bisa ya Anda ambil pendahuluannya. Biasanya pendahuluan itu tidak menggunakan gambar ya. Si sederhana, kopikan saja seperti ini. Oke. Penjelasan singkat ya. Kopi. Oke. Kopi balik yang ini. Penjelasan singkat kita ambil yang tadi. Ini ngambil berdasarkan sumber informasi laporan penelitian. Oke. Saya ambil sampai sini aja. Dan seperti ini ya. Kopi ini. Kopi lagi yang ini. Pastekan yang tujuannya dia kopikan, pastekan di untuk bab satu selesai. Beda kan sama bab satu Anda? Beda. Bab satu laporan penelitianku pakai latar belakang masalah kan? Ini tidak. Beda dia buat buku. Nah, selanjutnya bab 2 konsep dasar prediksi saham. Ini boleh Anda bolkan biar jadi lebih menarik. Bolkan ya, enter ya untuk isinya boleh. Bolkan biar menarik dia. Biar menarik. Oke, kita akan bahas di bab 2-nya. Kita tinggal copy baru ya. Biar jangan bingung copy. Pastekan. Masukkan kata tadi bab 2.
Karena tidak ada kata bab 2 tadi di situ, Anda hapus saja babnya, bab 2-nya, angka 2-nya. Ya kan? Baru koma. Koma apa? Koma yang akan kita bahas tadi. Copy, pastekan di sini. Oke, contohnya ini ya. Kita copy. Oke. Boleh sampai sini, boleh sampai sini. Saya ambil, karena ini definisi mempengaruhinya, saya hanya sampai sini. Copy, pastekan di sini. Bold. Oke. Nah, ini sudah saya kasih rekomendasi. Nah, ini dia. Kira-kira hubungan antara faktor fundamental akan dibuat dalam bentuk tabel. Tinggal Anda buat di sini copy. Buatkan dalam bentuk tabel. Copy aja. Sap, sap. Oke, ini kan dari AI. Anda mau mendapatkan referensi lain. Tambahkan aja ini. Copy balik. Saya melalui ini ya. Tadi, nah. Dari web. Nah, ini kelebihannya. Udah, copy. Ya biasa, aktifkan sel. Kita tes apakah dia bisa langsung. Kita coba. Oh, masih bisa. Oke, jelek ya. Kita coba. Lalu ini. Ngeblok ya. Nah, kita blok. Nah, kita buat seperti biasa. Kali ya, pilih WAP ya. Pilih just tepi ya. Oke, ini just tepi juga. Oke, tinggal Anda tarik. Ini kan berdasarkan fundamental. Copy. Nah, oke. Pastekan di sini. Oke. Nah, ini copy. Nah, supaya lebih menarik, tambahkan kata-kata ini. Buatkan judul tabel dan deskripsikan tabel tersebut sebanyak 150 kata. Bentar.
Ini ambil, copy, pindahkan di sini. Nanti tabel sah, satu. Begitu juga untuk gambar. Anda ambil aja saya di. Kita akan saya coba kan contohkan gambar nanti. Gambar yang ini sendiri. Not. Oke. Selanjutnya, udah jadi ya. Kita kopikan. Ini di bawah. Cukup yang bold itu hanya judulnya aja ya. Biar rapi. Nah, ini kebetulan ini bisa Anda cantikan menggunakan tabel ini, pilih raw, repeat ya. Kan? Kelebihan dia akan buat nama biar supaya cantik. Benar. Oke, nampak dah. Udah jadi tabel. Baru tadi ada gambar. Ini gambar ya. Kalau mau kita buatkan gambarnya, ini tadi gambar. Nih, gambar visualisasi. Nah, ini Anda cari di sini di internetnya. Pak, apakah setiap satu itu dibuat gambar? Itu tergantung Anda. Kira-kira bisa nggak? Tentunya kita lihat ini ya saham Indonesia. Misalnya apa ya? Yang terkenal apa? Oh, BRI ya. BRI aja ya. Turunkan catnya. Nah, ini contohnya. Ambil contoh ya. Udah. Baru kita screen. So, Mas tekan di bawah. Kemudian itu kan udah gambar nih ceritanya. Baru kita buat tadi. Jadi kan jadi gambar ya. Jadi gambar. Copy, pastekan di sini. Oke, saya ambil lagi gambarnya tadi. Copy, pastekan. Bentar. Ini contoh ya.
Copy gambarnya. Masukkan di, berarti ini gambar satu kan? Oke, ini kita kecilkan boleh, boleh Pak. Oke, nah kita lanjut ya. Gambar ini, nah jadi tinggal kecilkan. Tadi sudah ada deskripsinya gambar nih, tinggal gambar copy aja. Copy. Boleh sampai sini aja atau saya lebih suka jangan ada secara umum. Kenapa? Itu AI sekali. Ya, boleh diambil semua, tapi saya hanya sampai sini. Kita pastikan di, nah selanjutnya kita ambil nih volumenya ya. Kita copy volumenya. Kita copy, salah. Copy balik ya. Copy. Baru Anda masukkan tadi volume. Kopikan, baru Anda masukkan sini. Enter. Kita tunggu. Oke. Dia rekomendasikan. Nah, kita ambil yang ini. Saya sampai ambil dari sini. Copy. Pastikan yang di bawahnya. Nah, Pak, perlu nggak semua kita buat gambar? Nggak perlu. Kalau rasa-rasa Anda nggak perlu, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda misalnya, Anda baca kan, nih, kayaknya bagus deh yang ini visualisasi untuk gambar ya. Udah, ambil, cari di sini. Nah, ini enaknya AI-nya, yang versi Pro lah kita bilang. Dia akan ngasih tahu sumbernya. Oke, kita cari sumbernya, grafik bersifat ilustratif tidak mencerminkan data aktual. Oke, oke belum nampak ya. Coba cari. Kita ambil grafik ya. Nah, ini dia buat ini. Nah, menggunakan ini dia bahasa visualisasi, investasi ya, melalui investigasi kan. Grafik tadi kan hampir sama kan? Nah, ini contoh. Sama tadi. Kayak BRI kan. Misalnya kita mau buat apa ya? IHSG misalnya. Ada nggak? IHSG. Luncurkan cat.
Belum ada ya. Misalnya Bitcoin ya. Bitcoin. Curkan cat. Ini contoh. Sama kan kayak tadi kan. Copy, pastekan. Ya. Oke, begitu dia caranya. Kalau kira-kira nggak buat ya usah nggak masalah. Nah, selanjutnya tadi udah ada kita bahas ya pengaruh ya. Oh, ini misalnya tabel ya, kayak tadi aja. Buatkan tabel ya. Biar supaya informasinya lebih hidup, ya pakai ini. Boleh. Copy, taruh di, pastekan. Lupa ya. Format. Oke. Tadi ya, pastekan di sini. Sorry, bentar. Saya paste dulu di sini. Copy. Kita kopikan yang tadi kan, buatkan judul tabel. Ini membantu Anda, jadi informasinya lebih hidup. Relevan dia jadi. Kopikan tabelnya. Berarti ini tabel dua kan? Tabelnya di bawah. Nah, baru diambil penjelasannya tadi. Di Pak, apakah ini misalnya ini kurang menarik kata Anda? Ya udah, Anda hapus aja ini pendahuluan tentang algoritma. Berarti kita copy nanti, copy ini hapus. Kita kopikan ini dulu. Tadi ada.
Copy. Oke. Baru Anda ambil yang ininya. Bentar. Ya kayak tadi. Mau diambil nggak ya? Tergantung Anda ya. Sesuaikan dengan penelitian Anda. Ini hapus. Nanti menjadi ini. Kira-kira sudah cukup. Baru kita masukkan ke sini. Nah, bab 3 sama. Ini Anda boleh lagi ya. Nah, copy ya. Copy bab 3-nya. Kita copy dulu yang ini. Copy, pastekan. Baru kita ambil pengolahan data. Karena dia tadi di depan tidak ada angka 3, kita hapus koma. Pastekan. Oke. Ya kan ya? Copy. Nah, ini boleh Anda variasikan ya. Ini melalui alfabet boleh. Tapi bukan yang tidak bawa yang ini ya, biar rapi, biar cantik. Nah, selanjutnya proses pengumpulan data. Misalnya kalau Anda mau lihat nih, mau Anda sajikan pengumpulan data Anda. Ini kan secara ini, baru tambahkan Anda lihat punya Anda tadi. Nih, ini data Anda kan udah ada. Ini kan, ini teori.
Ini dia. Boleh ini Anda masukkan. Iya, iya kan? Ini data Anda kan? Copy. Copy, masukkan ke sini. Nah, tambahkan. Nah, tambahkan. Tambah, tambahkan informasi ini. Nah, ini dia. Ini kan data Anda. Masukkan. Nah, nah, baru buat dia sini. Tadi kan ada. Buatkan judul dan copy. Ini kan data Anda. Copy, pastekan. Di mana, Pak? Nah, ini data pasar boleh di bawahnya aja Anda masukkan sebagai tambahannya. Kan? Baru copy. Jadi apa judulnya dibuatnya itu di sini? Ini dia. Tadi udah berapa tabel? Tabel 2 atau tabel 3 nih? Ya, 3 apa 2? Baru Anda masukkan. Oke, nah ini contoh ya. Nah, oke kita lanjut ya. Saya anggap aja ada ini. Baru pengumpulan data. Pengumpulan data. Ini variabelnya pengumpulan data. Kita copy tadi. Masukkan. Oke, pengumpulan data ya. Koma.
Oke, kita copy ya. Kumpulan datanya sampai mana? Sampai copy, pindahkan di sini. All, hilangkan, masukkan yang ini. Oke, banyak. Nah, baru kita masukkan data kita tadi, yang Excel yang mana tadi, yang ini. Ini data set Anda. Ini. Contoh kan? Masukkan data set Anda tadi. Copy. Kata-katanya tadi mana? Sebagai informasi tambahan. Oke, sebagai informasi ini, kita tambahkan ini copy. Buat di sini, tanda petik 2 kali boleh. Kenapa dibuat seperti itu, Pak? Biar Anda paham mana yang Anda tambahkan. Nah, tadi. Excel. Copy. Oke, oke. Anda tambahkan. Nah, kebetulan di sini ada saya linknya. Saya copy ya sumbernya, sumber informasinya. Ya. Ya, sahamnya ya. Ini data saham bersih mana? Saya ambil. Oke deh. Ini saham aslinya. Ini kita habis bisa kita masukkan. Yang saya ambil yang terbaru ya. Oke, saya ambil ini dulu. Copy. Saya tambahkan tadi di sini. Boleh. Ambil olehnya. Saya ambil dari sini 10. Saya ambil dari mana tadi? Dari sini terakhir 10 lagi. Copy. Nah, datanya real ya. Copy. Tekan di sini. Kita copy. Pastekan di
Nolnya bisa dihapus ini kontrol F. F, S. Oke. Nah, ini kita copy. Seperti biasa, copy, pastekan lagi. Masukkan tadi tabelnya kan. Copy. Jadi ya. Oke, saya contohkan. Ini terakhir ya sebelum saya eksekusi yang lain. Ini kita masuk yang ini jadwal terakhir ya. Saya coba ambil yang oke. Nah, ini contoh. Namanya lagi ya. Bentar sedikit lagi. Waduh lamanya. Oke, saya coba. Oke, coba kita buat berdasarkan file naskah di awal. Oke. Berikan data yang sesuai dengan nas naskah tentang nih. Ntar. Nah, dia berdasarkan yang diupload bisa Anda tambahkan. Nah, ini kan tengok nilai berdasarkan interval query kan? Perhatikan. Ya. Ini dia. Nah, ini kan pembersihan data kan? Nah, ini bisa Anda ambil datanya ini. Ya, begitu ya. Dibuat. Nah, kata kuncinya ini ya, nak. Saya kasihkan 7 menit lagi ya. Berdasarkan Pascal. Nah,
Apa yang mau Anda cari di sini? Transformasi data. Kita tes ya. Saya tambahkan di sini. Masukkan yang ini, kita kasih transformasi. Ini nih. Pembersihan data, normalisasi. Ya, menggunakan. Nah, ini kan baca dia kan. Jadi sesuaikan data Anda yang berdasarkan dokumen. Ini udah ini kalau ini bab, saya bilang ini bab berapa ini? Bab 4 dan seterusnya ini udah berdasarkan data Anda lagi. Nah, tinggal Anda tambah-tambahkan ya. Kata kuncinya itu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah yang ini juga. Nih, setelah ini jadi saya anggap Anda jadilah ya. Nih, buatkan prakata. Saya anggap udah selesai ya. Ini prakata. Nah, biasa di buku monogram itu ada. Oke, lama juga ya. Ini dia, tinggal copy. Ini contoh ya, copy. Ini anggap udah selesai ya. Ini biasanya prakata itu di atas. Saya anggap aja di bawah dulu, nanti Anda edit ya. Kita taruhlah di atas dulu ya. X. Alah, akhirin. Habis prakata apa tadi? Saya mau buat ini pengantar ya. Copy. Lama juga. Ini kata pengantarnya. Ini jangan lupa Anda buat judul Anda ya. Bentar ya. Di contoh ya. Oke. Baru yang terakhir adalah apa tadi? Daftar isi. Ini kalau sudah jadi. Daftar isi itu diambil dari mana? Outline tadi, nah. Ya, salah. Ambil dari outline tadi. Makanya saya pisah tadi kan. Ini daftar isinya. Udah tinggal sesuaikan. Jadi, tinggal daftar gambar, daftar ini ya. Contoh ya kita coba. Buatkan daftar isi. Kan prakata kan, pengantar, daftar isi, ya bab 1. Nah, ini tinggal ganti yang outline-nya yang tadi. Ya, ini dihapus. Ya, jadi tinggal buat seperti biasa daftar isi.
Udah jadi buku. Tinggal masuk tadi daftar pustaka udah kan? Biografi penulis seperti apa? Udah mau habis ya. Oke. Contoh ya, ini biografi penulisnya contohnya seperti ini. Iya, kayak gini deh. Ini buat seperti ini. Udah jadi. Ini dosen penguji. Begitulah kira-kira dalam membuat buku monograf. Sangat sederhana. Ya, 1 minggu selesai lah. Kuncinya bab 4, bab 5-nya harus selesai. Oke. Saya tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.